Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Asawira, NIM 006, ingin mempresentasikan analisis KI dan KD Bahasa Indonesia berdasarkan buku guru dan buku siswa Permendikbud Revisi 2018. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu KI dan KD. Kompetensi inti sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seseorang peserta didik SD atau MI pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, yang keempat keterampilan. Selanjutnya, kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, ini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 4, tema 3, subtema 2. Langsung saja. Analisis KI dan KD Bahasa Indonesia berdasarkan buku guru sesuai Permendikbud Revisi 2018, kelas 4, tema 3, dan subtema 2. Pada pembelajaran pertama pada halaman 72, pembelajaran ketiga pada halaman 92, pembelajaran keempat pada halaman 101 sampai 102, dan pada pembelajaran ke-6 123 sampai dengan halaman 124. Dengan catatan, buku guru tidak memiliki materi bahasa Indonesia yang sesuai dengan KD 3.3 dan 4.3 pada pembelajaran 2 dan 5. Pada halaman 72 buku guru sudah terlihat kesesuaian antara KI dan KD bisa dilihat pada langkah-langkah pembelajaran dan tujuan pembelajaran, yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Pada halaman 92 buku guru pembelajaran ketiga sudah terlihat kesesuaian antara KI dan KD dengan langkah-langkah pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang ini langkah-langkah pembelajaran dan yang ada tujuan pembelajaran. Pada halaman 102 sampai 103 buku guru pembelajaran 4 juga sudah sesuai antara KI dan KD pada langkah-langkah pembelajaran dan tujuan pembelajaran, bisa dilihat. Pada halaman 123 sampai 124 buku guru pembelajaran ke-6 sudah terlihat kesesuaian antara KI dan KD buku guru pada langkah-langkah pembelajaran dan tujuan pembelajaran, yaitu setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menjelaskan cara menulis laporan hasil wawancara dengan baik. Setelah itu, setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menulis laporan hasil wawancara. Yang kedua ada analisis KI dan KD Bahasa Indonesia berdasarkan buku siswa sesuai Permendikbud Revisi 2018, kelas 4, tema 3, subtema 2. Pada pembelajaran pertama terletak pada halaman 50, pembelajaran ketiga terletak pada halaman 66 sampai 67, pembelajaran keempat terletak pada halaman 72, dan yang terakhir pembelajaran ke-6 terletak pada halaman 89. Halaman 50 buku siswa sudah terlihat kesesuaian antara KI dan KD. Pada halaman 66 sampai 67 sudah terlihat kesesuaian antara KI dan KD. Pada halaman 72 sudah terlihat kesesuaian antara KI dan KD, dan pada halaman 89 sudah terlihat kesesuaian antara KI dan KD. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Safila Fifarita, NIM 15, akan menjelaskan mengenai analisis penilaian autentik bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian autentik.
Penilaian autentik merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata peserta didik. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas dan hasil aktivitas yang diperoleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Penilaian autentik berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik memiliki ciri-ciri. Salah satunya, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Lalu, penilaian harus mengedepankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik. Selanjutnya, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Lalu, penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai cara dan sumber. Langsung saja, di sini saya memiliki rekap nilai ulangan harian Bahasa Indonesia, di mana ada UH1, UH2, UH3, dan UH4 serta rata-rata nilai. Saya ambil contoh, di sini ada Roni dengan nilai UH1 82, UH2 80, UH3 76, UH4 84 dengan rata-rata 80,5. Selanjutnya, di sini saya memiliki rekap nilai setiap tema, di mana ada tema 1, tema 2, tema 3, serta tema 4. Kita ambil contoh Siva. Siva memiliki nilai tema 1 77, tema 2 80, tema 3 83, tema 4 84 dengan NH 81, PTS 78, serta PAS 83. Di sini saya memiliki cara menghitung nilai rapor, yaitu dengan cara NH ditambah NPTS ditambah NPAS lalu dibagi 3. Baik, setelah mendapatkan nilai rapor, nilai tersebut akan dikonversi dengan predikat A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, serta D. Selanjutnya, di sini saya telah memiliki nilai NH, PTS, PAS, nilai rapor, serta nilai konversi. Contoh Andri. Andri memiliki nilai NH 77, PTS 85, PAS 78, serta nilai rapor 80. Dengan nilai konversi 3,2 atau B+. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Di sini kita memiliki aspek penilaian semangat, kerjasama, serta percaya diri. Kita ambil contoh Rumaira. Rumaira memiliki penilaian semangat dengan nilai 2, penilaian kerjasama dengan nilai 3, penilaian percaya diri dengan nilai 4. Dengan deskripsi, ketika berdiskusi dalam kelompok, Rumaira cukup bersemangat, kerjasama dalam kelompok baik, dan sangat percaya diri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil analisis saya untuk video pembelajaran dalam tayangan video pembelajaran micro teaching. Nama saya adalah Ania Salsabila Nur Aziza, NIM A5101700027 dari kelas 6A. Di sini saya akan menganalisis mengenai video pembelajaran micro teaching dari Mas Wiki Chandra Kusuma. Asal sekolah SD, kelas 5, tema panas dan perpindahannya, subtema 6, suhu dan kalor, alokasi waktu 1 hari 7 kali 35 menit. Yang pertama, aspek yang saya amati adalah kegiatan pendahuluan bagian melakukan apresiasi dan motivasi. Untuk ini, Mas Wiki di sini dalam kegiatan pendahuluan melakukan apresiasi dan motivasi ada 4 komponen, sedangkan Mas Wiki tidak melakukan hal tersebut semua.
yang salah satunya adalah menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Mas Dwiki tidak melakukan hal tersebut dalam video micro teaching yang sudah saya amati. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membacakan mengenai hasil analisis kegiatan inti guru menguasai materi dalam tema yang disajikan. Di sini terdapat 4 komponen. Untuk semuanya sudah bagus karena ada 3 komponen yang sudah terpenuhi, akan tetapi ada 1 komponen yang tidak terpenuhi, yaitu kemampuan menyesuaikan materi dalam tema dengan tujuan pembelajaran. Di situ Mas Dwiki tidak menonjolkan kemampuan menyesuaikan materi dalam tema dengan tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan hasil analisis mengenai kegiatan inti guru menerapkan strategi pembelajaran mendidik. Di sini terdapat 7 komponen. Untuk keseluruhan sudah bagus karena setiap komponen dalam guru menerapkan strategi pembelajaran mendidik sudah tercukupi dan sudah terpenuhi. Salah satunya saya akan membacakannya, melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Di sini Mas Dwiki sudah mengaitkan setiap materi pembelajaran dengan situasi nyata siswa. Yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif yang dapat menguatkan karakter siswa. Yaitu Mas Dwiki sudah melakukan kerja kelompok, membagi kelompok dengan bentuk luar presentasi dengan membentuk karakter percaya diri pada peserta didik. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan hasil analisis mengenai kegiatan inti bagian guru menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik. Untuk ini Mas Dwiki, untuk ini ada 5 komponen. Untuk semuanya Mas Dwiki sudah terpenuhi dan tercukupi. Salah satunya memancing peserta didik untuk peserta didik bertanya. Salah satunya dengan menanyakan apabila baju basah dijemur di bawah terik matahari, apa yang akan terjadi anak-anak. Itu membuat peserta didik merespon apa yang mereka ketahui mengenai materi tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan hasil analisis kegiatan inti bagian melakukan apresiasi dan motivasi. Untuk ini ada 3 komponen dan Mas Dwiki tidak termasuk dalam 3 komponen tersebut karena saya tidak menemui Mas Dwiki mengamati sikap dan perilaku peserta didik yang mengikuti pelajaran. Tidak fokus dengan apa yang dilakukan oleh peserta didik, melakukan penilaian keterampilan peserta didik dan melakukan aktivitas individu atau kelompok. Mas Dwiki pun tidak melakukan tersebut dalam video micro teaching yang saya amati. Untuk yang terakhir yaitu aspek kegiatan mengenai kegiatan menutup, yaitu guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif. Untuk ini ada 2 komponen, yaitu melakukan refleksi atau membuat rangkuman. Yang kedua, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau gugatan atau tugas sebagai bagian mendidik atau pembinaan. Untuk video micro teaching yang sudah saya amati, Mas Dwiki sudah melakukan hal tersebut. Baik, saya Melinia Hidayatul Ilmiah NIM 38 akan melanjutkan analisis selanjutnya, yaitu analisis indikator dan materi IPS kelas 5 tema 6 subtema 3. Untuk kelas 5 tema 6 subtema 3 ini muatan pelajaran IPS hanya terdapat pada pembelajaran ketiga dan keempat. Jadi fokus analisis ini hanya pada 2 pembelajaran tersebut. Pertama, indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Fungsi dari indikator yaitu 1. Sebagai pedoman mengembangkan materi, pedoman mendesain kegiatan pembelajaran, pedoman mengembangkan bahan ajar, serta pedoman merancang dan melaksanakan pengukuran dan penilaian. Kita langsung saja pada hasil analisis. Hasil analisis ini disesuaikan dengan buku guru kelas 5 tema 6 subtema 3.
pada pembelajaran ketiga, kita lihat untuk KD IPS itu 3.2 dan 4.2. Kemudian indikatornya. Indikator kita lihat pada tujuan pembelajaran. Nah, di sini untuk muatan pelajaran IPS hanya terdapat satu tujuan. Dari tujuan ini kita masukkan ke indikator menjadi membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Nah, membandingkan sendiri itu termasuk pada kata kerja operasional untuk level kognitif C2. Jadi, indikatornya sudah sesuai. Untuk saran, alangkah lebih baiknya jika indikator itu ditambahkan pada level di atasnya, yaitu bisa ditambahkan dengan menyimpulkan perbedaan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Jadi, setelah siswa itu membandingkan, kemudian menyimpulkan. Selanjutnya, untuk KD 4.2 di dalam tujuan pembelajaran itu tidak ada. Kita lihat pada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa diminta untuk mencari sebuah artikel, kemudian mempresentasikannya. Jadi, indikatornya, siswa menyiapkan kegiatan analisis tentang aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia, kemudian mempresentasikan hasil analisis tentang aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Menyiapkan dan mempresentasikan itu termasuk kata kerja operasional dalam aspek psikomotor untuk level kedua. Kita lanjut pada pembelajaran yang keempat. Nah, pembelajaran keempat, kita lihat pada buku guru. Dalam buku guru, untuk muatan pelajaran IPS, KD-nya sama pada pembelajaran yang ketiga tadi. Kemudian, pada indikatornya, kita lihat di tujuan pembelajaran. Untuk muatan pelajaran IPS, hanya terdapat satu. Membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Nah, indikator ini sudah memuat KKO untuk level C2. Alangkah lebih baiknya jika indikator tersebut ditambahi dengan level kognitif C4, yaitu menganalisis potensi yang terdapat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Mengapa ditambahkan ini? Karena kita lihat pada aktivitas pembelajaran siswa. Nah, di sini siswa itu diminta untuk mencari informasi mengenai oleh-oleh khas dari daerah tempat tinggal masing-masing, kemudian melaporkannya. Nah, dari sini, jadi siswa itu bisa menganalisis potensi yang terdapat pada beberapa wilayah. Kemudian pada aspek keterampilan di tujuan pembelajaran tadi tidak ada, sehingga kita lihat di kegiatan pembelajaran yang bisa dirumuskan ke dalam indikator, mencari informasi oleh-oleh khas daerah tempat tinggal siswa, kemudian mempresentasikan laporan hasil pengamatan dikaitkan dengan pengaruh terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi pada masyarakat. Mencari informasi dan mempresentasikan itu termasuk pada kata kerja operasional P2, psikomotor level 2. Itu hasil analisis indikator. Kita lanjut pada analisis materi. Sebelumnya, materi pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru dalam KPM yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. Fungsi dari materi pembelajaran yaitu sebagai pedoman bagi guru dan peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil belajar. Nah, kita juga fokus pada pembelajaran 3 dan 4. Untuk pembelajaran ketiga, yaitu disajikan teks tentang perajin batik osing, kemudian siswa mengerjakan soal berdasarkan teks tersebut. Setelah itu, siswa mencari informasi tentang kegiatan di wilayah tempat tinggalnya, lalu melaporkannya. Kita ke hasil analisis. Dari segi kesesuaian materi yang disajikan sudah sesuai. Materi yang disajikan dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna, dibuktikan dengan kegiatan analisis dengan cara mencari artikel dalam koran mengenai aktivitas masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Jadi siswa di sini
aktif dalam pembelajaran, maka pembelajaran bisa menjadi bermakna. Setelah itu, materi juga dikemas dengan baik sesuai dengan karakteristik anak sekolah dasar, di mana pada tahap operasional konkret, yaitu siswa itu melakukan analisis berdasarkan tempat tinggalnya, daerah terdekatnya. Setelah itu, artikel yang disajikan di buku siswa sesuai dengan indikator. Berdasarkan artikel, siswa mampu menyimpulkan kegiatan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Nah, dari artikel ini, siswa bisa menyimpulkan kegiatan masyarakat dalam upaya pembangunan dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian dari aspek kecukupan materi. Materi yang disediakan sudah cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam buku siswa ini terdapat artikel yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, juga disajikan format untuk melaporkan hasil pengamatan. Nah, di sini bisa ada formatnya sehingga siswa bisa mempresentasikan. Jadi, cakupan materi yang diberikan sudah baik. Dari segi keakuratan materi sudah jelas dan akurat, serta sesuai dengan indikator yang dirumuskan sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, untuk pembelajaran yang keempat, di pembelajaran keempat ini disediakan teks tentang usaha bolu meranti Medan. Kemudian siswa mengerjakan soal berdasarkan teks. Setelah itu, siswa mencari informasi tentang oleh-oleh khas daerahnya masing-masing. Kemudian menuliskannya dalam bentuk kesimpulan yang sudah ada formatnya. Dari segi kesesuaian materi sudah sesuai dengan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Materi yang disajikan dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dari masing-masing siswa. Terbukti yaitu dengan mencari informasi tentang oleh-oleh khas daerahmu. Nah, di sini kan di daerahnya masing-masing. Teks bacaan yang disediakan mampu membantu siswa dalam mencari informasi terkait oleh-oleh khas daerah. Nah, di sini sudah disediakan juga teks tentang usaha bolu meranti Medan yang bisa membantu siswa untuk mencari informasi terkait oleh-oleh khas daerah. Selain itu juga disediakan format hasil pengamatan. Jadi dari kesesuaian materinya sudah sesuai. Kemudian dari kecukupan materi, melalui teks bacaan, ini teks bacaan usaha bolu meranti, mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan karena teks tersebut membantu siswa dalam menemukan informasi untuk membandingkan aktivitas di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Yang terakhir yaitu dari keakuratan materi. Materinya sudah akurat dan jelas, sesuai dengan indikator yang dirumuskan. Baik, sekian dan terima kasih. Ini tadi hasil dari analisis indikator dan materi kelas 5, tema 6, subtema 3 untuk muatan pelajaran IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Junianto, NIM A5101700030. Saya dari kelas 6A. Di sini saya akan melakukan analisis terhadap KI dan KD pada PKN. Apa itu KI dan KD? KI atau kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Berikut rumusan kompetensi inti menggunakan notasi. Yang pertama yaitu kompetensi inti 1 atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial, KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan, KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Sedangkan KD atau kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Ini
ini adalah kompetensi inti dan dasar yang telah saya tuliskan, yaitu ada kompetensi intinya 1 sampai 4, dan ini kompetensi dasarnya. Langsung saja ke bagian analisisnya. Nah, di sini saya akan melakukan analisis KI dan KD berdasarkan buku guru. Di sini saya mengambil kelas 5, tema 3, subtema 4, proyek 1 dan 3. Di sini model pembelajarannya proyek, jadi tidak pertemuan seperti biasanya itu. Untuk KD-nya yaitu ada pengetahuan 3.3, menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat, dan pada keterampilan 4.3, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, di sini sudah disediakan tabel. Di sini ada KI, ada KD, dan proyeknya. Proyeknya 1 sampai 6. Ada buku guru. Ini hanya terdapat 2 proyek, yaitu proyek 1 dan 3. Untuk yang KD 3 terdapat pada buku guru pada halaman 133. Nah, di sini bekerja sama dengan temannya bersama dengan temannya yang memiliki ide dan gagasan yang berbeda. Untuk KD keterampilan KD 4 halamannya masih sama, yaitu 133. Nah, di sini siswa bersama dengan kelompoknya melakukan refleksi diri tentang sikap kerjasama dan dengan kelompoknya. Untuk yang proyek 3 pada buku guru terdapat pada halaman 136. Nah, di sini sudah dicantumkan pelajaran PKN. Nah, untuk KD 4-nya halamannya masih sama, yaitu 136. Nah, di sini tentang cerita mencakup informasi tentang perbedaan yang dijumpai oleh petani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hasil lengkapnya untuk analisis KI dan KD-nya ada poin yang pertama, yaitu kesesuaian dengan SKL. Sikapnya terpenuhi, pengetahuan terpenuhi, keterampilan terpenuhi. Nah, di sini pada sikapnya peserta didik menunjukkan sikap kerjasama dan menerima perbedaan ide dan gagasan. Untuk yang pengetahuan, peserta didik mengetahui proses interaksi sosial dalam hubungan ekonomi. Dan untuk yang keterampilan, peserta didik menunjukkan sikap kreatif dalam membuat refleksi diri tentang kerjasama dan membuat manfaat dari perbedaan yang ada. Untuk yang poin yang kedua, yaitu kesesuaian dengan KI. Nah, di sini pada KI 1 spiritual tidak terpenuhi, KI 2 sosial sudah terpenuhi, KI 3 pengetahuan sudah terpenuhi, KI 4 keterampilan sudah terpenuhi. Nah, di sini tindak lanjutnya pada KI 1 tidak menunjukkan sikap spiritual. Dan yang KI 2 sudah menunjukkan hubungan sosial. Dan yang KI 3 menunjukkan peserta didik untuk menemukan ide dan mengetahui proses hubungan interaksi sosial di masyarakat. Untuk yang KI 3 untuk yang KI 4 peserta didik membuat cerita tentang interaksi manusia. Untuk yang poin ketiga, yaitu kesesuaian dengan KD. Nah, konten KD-nya sudah terpenuhi, coding atau penawaran KD tidak terpenuhi. Nah, untuk konten KD-nya terdapat konten yang dibahas, yaitu kerjasama, perbedaan, dan manfaat. Ada penawaran KD-nya, tidak terdapat penawaran KD. Nah, terus selanjutnya akan menganalisis KI dan KD berdasarkan buku siswa. Jadi buku yang diambilnya kelasnya sama, KD-nya juga sama, proyeknya sama, yaitu proyek 1 dan 3.
Nah, pada buku siswa D3 terdapat pada halaman 117. Nah, di sini menemukan perbedaan ide, gagasan, dan pendapat ketika mengerjakan tugas. Di yang keterampilan halamannya masih sama. Nah, ini membuat refleksi diri tentang sikap kerjasama. Untuk yang proyek 3 pada buku siswa terdapat pada halaman 120. Nah, pada bagian ini proses menceritakan bagaimana beras di pasar bisa sampai ke rumah-rumah. Untuk yang KD4 nya masih sama. Nah, lengkapi ceritamu dengan ilustrasi gambar yang mencerminkan interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Untuk hasil lengkapnya, nah, untuk yang poin pertama yaitu kesesuaian dengan SKL, sikapnya terpenuhi, pengetahuan terpenuhi, keterampilan terpenuhi. Sikapnya, peserta didik menunjukkan sikap kerjasama dan menerima perbedaan ide dan gagasan. Pada pengetahuannya, peserta didik mengetahui proses interaksi sosial dalam hubungan ekonomi. Untuk yang keterampilannya, peserta didik menunjukkan sikap kreatif dalam membuat refleksi diri tentang kerjasama. Untuk yang poin kedua atau poin B itu kesesuaian dengan KI. Yang pertama, KI 1 sikap spiritual tidak terpenuhi, KI 2 sikap sosial terpenuhi, KI 3 pengetahuan terpenuhi, KI 4 keterampilan terpenuhi. Nah, ini hasilnya. KI 1 nya tidak menunjukkan sikap spiritual, KI 2 sudah menunjukkan hubungan sosial, KI 3 nya sudah, KI 4 nya sudah. Selanjutnya untuk yang poin C, sesuai dengan KD. Untuk konten KD nya terpenuhi, coding atau penomoran KD nya tidak terpenuhi. Nah, konten KD nya terdapat konten yang dibahas yaitu kerjasama, perbedaan manfaat dari perbedaan dan hubungan interaksi manusia. Untuk penomoran KD nya tidak terdapat penomoran KD. Nah, di sini terdapat contohnya, sarannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dunianto, NIM 5101700030. Saya dari kelas 6A. Di sini saya akan melakukan analisis terhadap buku ajar PKN. Pengertian buku ajar. Menurut Suharjono pada tahun 2001, buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Fungsi buku ajar. Menurut Green dan Petty pada tahun 1981 merumuskan beberapa peranan dan kegunaan buku ajar sebagai berikut. 1. Mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan modern mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasi dalam bahan pengajaran yang disajikan. 2. Menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subject matter yang kaya, mudah dibaca dan bervariasi, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa, sebagai dasar bagi program-program kegiatan yang disarankan, di mana keterampilan-keterampilan ekspresional diperoleh pada kondisi yang menyerupai kehidupan yang sebenarnya.
Yang ketiga, menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai keterampilan-keterampilan ekspresional. Yang keempat, menyajikan atau bersama-sama dengan buku manual yang mendampinginya, metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi siswa. Langsung saja ke bagian analisis bukunya. Nah, di sini saya menggunakan buku siswa kelas 5 tema 3 subtema 4 pembelajaran ke proyek 1. Di sini bukan pembelajaran tapi metode proyek. Langsung saja. Untuk yang pertama, poin pertama yaitu kesesuaian dengan topik. Di sini terpenuhi. Nah, kita lihat dulu bagian buku siswa. Nah, ini hasil temuannya, kerjasama dalam perbedaan atau gagasan dan pendapat ketika mengerjakan tugas. Nah, di sini pada bagian buku siswanya coba di sini menemukan perbedaan gagasan ketika bagian ini. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu kecakupan materi sudah terpenuhi, kedalaman materi sudah terpenuhi, keluasan materi tidak terpenuhi, keakuratan materi terpenuhi. Nah, sini dibuktikan dalam buku siswa yaitu untuk yang keluasan materi belum terpenuhi ya, tetap. Jadi keluasan materi belum sesuai dan belum mengarah peserta didik untuk berpikir kritis dan mengingat pengalaman, yaitu tentang hubungan interaksi yang pernah peserta didik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini belum menunjukkan di sini tidak ada. Jadi keluasan materinya tidak terpenuhi. Untuk sarannya, seharusnya materi yang terdapat pada buku siswa dihubungkan dengan pengalaman peserta didik. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu berorientasi pada aktivitas yang dapat mendorong pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan. Nah, di sini tidak terpenuhi. Nah, dibuktikan dengan hanya terdapat pemahaman konsep yang terdapat pada buku siswa, seharusnya materi yang sini sarannya ya. Seharusnya materi yang terdapat buku siswa memiliki rasa penasaran terhadap siswa agar mendorong rasa keingintahuan. Nah, di sini tidak ada yang mendorong siswa untuk ingin tahu. Untuk poin selanjutnya yaitu kemutakhiran dan kualitas contoh materi. Nah, di sini sudah terpenuhi, dibuktikan dengan ilustrasi yang mencerminkan interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Pada bagian sini. Nah, untuk selanjutnya, untuk poin selanjutnya yaitu tidak mempertentangkan cara tidak bernuansa pornografi, mengkomodasikan keagamaan, keberagaman dan kebebasan gender. Nah, di sini terpenuhi. Materi pada buku siswanya tidak terdapat dari unsur-unsur tersebut. Yang selanjutnya ke poin selanjutnya yaitu materi pendukung pembelajaran, yaitu kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkinian fitur, contoh dan rujukan kontekstual. Nah, di sini sudah terpenuhi ya, karena pada buku siswa ini juga mengandung teknologi yaitu berupa gambar ilustrasi. Nah, di sini ada gambar-gambarnya.
yang poin selanjutnya yaitu penyajian pembelajaran, yaitu mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif dan atau penerapan pendekatan saintifik. Yang kedua, penerapan penilaian autentik, interaksi antara guru dan orang tua. Nah, sini pada interaksi guru dan orang tua belum terpenuhi, tapi untuk yang mendorong keterlibatan peserta didik sudah terpenuhi dan penilaian autentik sudah terpenuhi. Nah, di sini dibuktikan dengan menunjukkan penilaian tentang sikap dan kerjasama dan menerima perbedaan ide. Nah, untuk yang tidak terpenuhi dibuktikan dengan tidak menunjukkan interaksi guru dengan orang tua pada buku siswa. Nah, di sini tidak ada interaksi dengan orang tua. Nah, di sini untuk yang pembuktian untuk penilaian autentiknya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu perlengkapan penyajian. Yang pertama ada pengantarnya tidak terpenuhi, pendahuluan terpenuhi, peta konsep terpenuhi, daftar transliterasi Arab Latin tidak terpenuhi, rangkuman terpenuhi, daftar pustaka terpenuhi. Nah, semuanya ini dibuktikan dengan daftar pustaka dalam materi yaitu ilustrasi cerita. Nah, ini alamat linknya, daftar pustakanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan analisis untuk yang proyek 3. Cari pada buku siswa proyek 3. Nah, terdapat pada halaman 120. Yang langsung saja. Untuk yang poin yang pertama yaitu kesesuaian dengan topiknya terpenuhi, yaitu kerjasama dalam perbedaan dan hubungan interaksi manusia. Nah, di sini dilibatkan interaksi dari petani dan pedagang. Nah, terus poin selanjutnya yaitu kecukupan materi terpenuhi, kedalaman materi terpenuhi, keluasan materi terpenuhi, keakuratan materi terpenuhi. Buktikan dengan materi pada buku siswa sudah memenuhi kecakupan, kedalaman, keluasan materi, dan keakuratan materi. Terdapat materi yang mengarahkan peserta didik untuk mengingat pengalaman tentang interaksi antar manusia dan lingkungannya. Nah, di sini peserta didik diarahkan untuk mengingat pengalamannya tentang bagaimana beras di pasar bisa sampai ke rumah-rumah dan siap untuk dimasak. Untuk poin selanjutnya yaitu berorientasi pada aktivitas yang mendorong pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan. Di sini sudah terpenuhi. Terdapat pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik karena mengandung pengalaman yang telah dialami. Nah, di sini tadi kan sudah terdapat yang mengarahkan peserta didik untuk mengingat pengalamannya. Terlibat pada proses tersebutnya. Di sini dilibatkan dalam proses masak. Masak di sini interaksi dari beras di pasar sampai ke rumah-rumah. Jadi peserta didik diingatkan dengan masak di rumah dengan ibunya atau ibunya. Yang untuk selanjutnya yaitu pemutahiran dan aktualisasi contoh materi. Di sini terpenuhi. Materi sudah sesuai, yaitu ilustrasi yang mencerminkan interaksi manusia dan lingkungan alam dan sosial pada situasi sekarang. Nah, di sini sudah dibuktikan yaitu dengan interaksi petani dengan lingkungan sekitarnya.
Poin selanjutnya yaitu tidak mempertentangkan sara, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. Di sini terpenuhi karena materi pada buku siswa tidak memuat unsur tersebut. Ini tidak ada yang terdapat pada unsur tersebut. Poin selanjutnya yaitu materi pendukung pembelajaran, yaitu berupa kesesuaian dengan pengembangan ilmu teknologi, keterkinian fitur, contoh dan rujukan konseptual. Di sini terpenuhi. Materi dalam buku siswa sudah memuat ketiga aspek tersebut. Nanti contohnya teknologi yaitu berupa gambar di sini sebagai gambar ilustrasi. Untuk poin selanjutnya yaitu penyajian pembelajaran, itu mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif, penerapan pendekatan saintifik. Di sini terpenuhi. Penerapan penilaian autentik, di sini terpenuhi. Interaksi antar guru dan orang tua tidak terpenuhi. Nah, dalam buku siswa temuannya itu mengamati gambar ilustrasi tentang hubungan interaksi manusia yang menunjukkan pendekatan saintifik. Nah, di sini siswa mengamati gambar ilustrasi. Ini gambar petani. Selanjutnya menunjukkan penilaian tentang sikap dalam kerjasama dan menerima perbedaan ide. Untuk yang interaksinya yaitu tidak menunjukkan interaksi guru dengan orang tua pada buku siswa. Sarannya sebaiknya memberi materi yang dikerjakan di rumah dan melibatkan orang tua dalam mengerjakannya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu kelengkapan penyajian. Yang pertama itu pengantarnya tidak terpenuhi, pendahuluan terpenuhi, peta konsep terpenuhi, daftar transliterasi Arab Latin tidak terpenuhi, rangkuman terpenuhi, daftar pustaka terpenuhi. Nah, daftar pustakanya dibuktikan dengan ini sama yang di buku guru lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.